Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Jibo. Dan tentunya kalau kali ini biasanya Bang Jibo jadi narasumber, tapi untuk kali ini gua jadi host di akun sendiri. Asik, karena ini malam yang spesial. Dan untuk malam ini di podcast gua kedatangan tamu yang luar biasa. Seorang mahasiswa yang sudah mendapatkan gelar cum laude. Wah, mantap. Ini mahasiswa yang gelarnya cum laude, walaupun ujung-ujungnya cuma jualan biasa aja. Nah, ini dia, kita sambut saja langsung Nurul Anwar SPD. Beliau ini adalah calon ketua umum apa tadi gua lupa. Ketua Umum Asosiasi Mie Pancing se-NTB. Kita sambut Nurul Anwar SPD. Oke, ini dia. Apain? Duduk. Silakan. Silakan. Ini udah makan? Udah minum? Barusan. Alhamdulillah. Ngirit gua. Tapi kalau ada boleh dong. Janganlah. Budget kurang. Ini ada ditang pinjam semalam ya. Ini endorse ya? Iya, endorse semua. Enagic. Untuk apa nih? Hand sanitizer? Bukan dong, untuk semprot wajah-wajah yang burik seperti Anda. Wow. Oke, berikutnya. Glowing nggak? Glowing karena lampunya banyak. Oke, berikutnya ini tidak kalah keren. Tamu undangan yang kedua. Siapa? Jangan gitu dong. Jangan kepo. Anda ini di sini bintang tamu ya. Jangan sok kenal sama saya. Oke, ini dia bintang tamu yang kedua. Saya datangkan jauh-jauh dari Pancasari, Bali. Beliau adalah calon ketua umum Perkumpulan Hakim Sedunia. Kita sambut saudara Sofan Sapawi KHS. Oke. Ya, kita ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Allah. Tadi kita belum salam ya? Iya. Anwar. Jibo. Iya, terima kasih. Maaf ya, di sini nggak ada gaji, jadi Anda ikhlas saja ya di sini ya. Free. Iya. Prihatin. Oke, karena narasumber saya sudah lengkap. Ini selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Om Jibu. Ini malam Sehat Om minggu Jibu ya? Ya. Kenapa saya datangkan dua orang narasumber kita ini? Karena mereka jomblo. Wow. Jadi malam minggu ini khusus untuk orang-orang yang free hatin. Makanya kedua bintang tamu saya ini adalah dua orang yang free hatin. Oke? Tapi nggak malu-maluin Nggak insyaallah. malu-malu, insyaallah. Oke, pada malam hari ini jadi begini. Ini posisinya kurang enak ya, nanti saya gini. Atau kita Ini maksudnya untuk misalnya kiri kanan tuh sih ya. yang punya acara siapa? Inisiatif bro. Inisiatif aja. Nggak apa-apa. Tumben ada bintang tamu yang berikan masukan kepada pemilik acara. Luar biasa sekali. Udah nggak dibayar nyolot. Oke. Yang punya acara Langsung mau saja. juga. Jadi di sini karena saya sedang berhadapan dengan beliau ini salah satu mahasiswa lulusan terbaik di Prodi BK dan beliau juga lulusan terbaik di Prodi Hukum Islam ya. Yes. Juga biasa Oke. ya, nggak usah sebut background. Jadi lo nggak apa-apa karena ini meskipun begini tetap meskipun azasnya itu mendatangkan ketidakmanfaatan kepada para penonton, tapi tetap kita akan selalu mendatangkan bintang tamu yang kredibel. Meskipun ujung-ujungnya kita sebar hoax. Asik. Oke, jangan lihat handphone dong. Gimana sih? Aduh, Dilarang pegang HP. dilarang pegang HP Oh, kecuali pembawa acara Oh, karena gitu. semua konsepnya ada di HP saya. Oke. Gak ngomong sih. Oke, jadi malam hari ini kita akan membicarakan tentang permasalahan yang terjadi di generasi muda. Belakangan ini ada permasalahan yang cukup ganjil. Jujal, Pak. Ganjil, artinya jarang terjadi. Jarang terjadi. Yaitu
kasus pembunuhan yang pelakunya adalah remaja. Saya baru lihat Pak tadi Ada. ada yang share story. Kalau ada yang mau, Ada yang mau apa? kalau ada yang mau store store ganjil bakalan dikasih 1 M, Mbak. Store ganjil maksudnya? Ginjal itu Oh, lah, ginjal. ginjal. Ternyata Wow. hukum juga bisa bercanda ya. Aku belum Nggak dapat poin. kebayang, nggak Nggak kebayang. kebayang. Nggak kebayang kalau nanti lagi Yang sidang. biasanya nih ya, lagi sidang. Lagi sidang. Anda saya putuskan cerai, tapi bohong. Ah, ini bahaya. Mantap. Ini nggak tahu nanti bisa dipecat langsung sepertinya. Oke, jadi sekarang ini banyak terjadi kasus pembunuhan yang ternyata pelakunya adalah anak di bawah umur. Anak di bawah Atau umur. artinya anak yang belum mendapatkan KTP. Karena tanda kita sudah di atas umur kan ada KTP. KTP. Contohnya kalau kita Itu berarti nonton- anak-anak ya? Nonton video ada 18 plus. Nah, 18 artinya plus. sudah di atas umur. 18 plus berapa? 18 plus 1 19, 18 plus 2 20. Sama dengan berapa? Not. Sama dengan berapa? Berapa? Ya 1 kali, karena baru nyebutnya kan sama dengan berapa? 1 kali. Oh, bagus. Kalau sama dengan 2 kali. Oke, mantap. Oke, jadi Anda yang bingung banyakin micin. Oke, langsung saja. Jadi ini sebenarnya ini ada dasarnya loh ya. Bukan kita sekedar ngarang-ngarang. Nah, kita bacakan beritanya. Kayaknya Yang pertama- kita sama-sama lihat lebihan ya. Ya, Anda jangan baca chat dari itu grup semua isinya. Oke, berita yang pertama. Oh, ngomongin Remaja gitu 14 tahun membunuh ibu dan anak. Ibu dan anak. Polsek Bojonggede, Depok, Jawa Barat menangkap pelaku berinisial A yang masih berusia 14 tahun. Remaja tersebut membunuh Jordan 50 tahun dan anaknya Edward 22 tahun pada 2012 lalu. A menjadi eksekutor pada pelaku utama pembunuhan itu direncanakan tersangka lain PP, DD, dan KS. A dan pelaku lainnya membunuh korban dengan memukul kepala belakang bapak itu dengan martil. Oh, ini bapak, tapi di atasnya membunuh ibu dan anak. Ini benar kredibel. Tadi Anda bilang kredibel loh. Kan tamunya yang kredibel. Tamunya, oh. Tapi kalau sumbernya nggak apa-apa. Kita sebar hoax beneran nih. Iya. Enggak kena ITE. Enggak. Ini bukan hoax ya. Ini hanya berita bohong. Sama Kemudian aja, Pak. remaja ini kasus yang kedua, remaja 16 tahun ya, masih di bawah 18 tahun. Itu belum dewasa berarti. Iya, belum dewasa. Remaja, makanya disebut remaja kan. Kalau di atas 18 tahun nanti disebut dewasa 18 tahun seperti itu. 18 Remaja bawah. 16 tahun membunuh teman sekelasnya. Teman sekolah. Siswi di Bandar Lampung, DK. Ini seperti DR Bali ya, plat nomor Bali. DR Tapi apaan terdapat sih? ya. Plat nomor. Plat nomor apa? Bali. Plat DK. nomor kan? apa, Pak? Plat nomor motor. Kendaraan. Motor, Masih kendaraan. Nah, ngomong yang jelas dong. Iya. jadi Pak, host. enggak tahu. Karena sekali lagi ingat ya, ini acara saya ya. Bentar dulu, ini perlu ada dah. Jangan dong, nanti tiba-tiba muka saya pindah ke sini. Yang glowing saya, yang glowing gua gimana dong? Siswi Bandar Lampung DK 16 tahun dilaporkan hilang oleh keluarganya. Selang beberapa hari, mayat pelajar kelas 2 SMA ini ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Mayat pelajar itu ditemukan dalam karung dan ditanam di sebuah gedung. Seperti cakar ayam ya. Beberapa hari kemudian pelaku berinisial DE ditangkap penyidik Polresta Bandar Lampung. Kasus ini terjadi pada 2012 lalu. Lalu banget. Kemudian Ditanam dalam gedung. iya ditanam dalam gedung karena Ini kayak pondasi banget gitu. iya. Oh, mungkin kalian pernah dengar. Nah, ini sering terjadi beredar di Lombok ya. Ketika ada sebuah pembangunan proyek yang besar. Misalkan dulu pernah tersebar berita hoax ketika pembangunan ini apa namanya yang di Minimal. bukan dermaga. Dermaga. Oh, Katanya yang tumbal gitu. iya, hati-hati anak kecil jangan dikasih main. Nanti minta jajan. Enggak, nanti diculik kepalanya ditanam. Ditanam. Nah, itu aduh, ada Emang saja hoax. kepala bagus ya untuk jadi pondasi? Bagus. Bagus ya? Karena apapun itu harus dilandaskan dengan berpikir yang jernih. Berpikir, oh. Makanya
yang dicari tumbal itu kepala anak-anak, karena anak-anak masih mikirnya jernih Jernih gitu ya. kalau 18 tahun ke atas Mikirnya beda. apa? Yang iya. Beda dong, yang iya. Oh iya. Oke, seperti itu. Tapi ada kelainan Pak di Ada desa kelainan. nih Pak. Iya. Kalau di kampung itu yang lagi tersebar, kalau dulu nih biasanya itu sekolah Pak. Ini horor nih Pak. Anak kecil kok bisa menyebarkan yang seperti itu Pak. Iya. Ini berpikir yang iya atau yang tidak nih yang seperti ini Pak. Yang seperti apa? Misalnya nih, kita lagi sekolah nih, tersebar langsung isu, dulu sekolah itu sebelum itu Rumah sakit, kuburan. Nah, Kuburan, Pak. ini tolong. Wahai generasi muda. Emang Wahai. sekarang masih ada yang kayak gitu? iya Pak, di Sepertinya rumah masih sepertinya masih. Jadi wahai kalian para pemuda, jangan menjadi pembohong sejak dini. Jangan ikuti kami. Ih, emang kita bohong. Bukan, itu landasannya sebenarnya bukan berbohong, tapi itu adalah salah satu tugas pengembangan imajinasi dari anak-anak. Yang ahli psikolog siapa sebenarnya? Oke. Kemudian lanjut ke ini, kita habiskan dulu membaca beritanya. Ada 5 kasus. Nomor 3, remaja membunuh pembegal. Pembegal lah, nih keren nih. Remaja berinisial ZL 17 tahun membunuh orang yang hendak membegalnya hingga tewas. Kejadian itu bermula saat korban diketahui berniat merampas barang berharga, bahkan ingin memperkosa pacarnya. Dulu. Z. Membunuh hingga tewas ya, yang namanya membunuh pasti tewas kan? Iya. Oh, Iya, iya. Bisa dikoreksi membegalnya nih. hingga tewas, yang hendak membunuh orang Membunuhnya. yang hendak membegalnya hingga tewas. Iya, Yang cukup. membunuh ya tewas gitu. Tewas. Terus Ini yang Ini- dibunuh yang tolong Anda jangan buka ini beritanya. Jangan dibuka yang itu ya. Ini tidak kredibel. Berniat merampas barang berharga, bahkan ingin memperkosa pacarnya. ZL lantas membunuh pembegal dengan menghujani tusukan hingga tewas. Kasus ini terjadi pada 2019 tahun lalu. oh tahun lalu nih. Iya, kita podcast tahun berapa sekarang Pak? 2020. Oh 20. 1431 Hijriah. Woi. Kok 1431, 1441? Saya teringat masa lalu. Namanya orang kan kadang nggak bisa move on. Ada apa seperti Iya. lalu ya? Dendam lebih baik tua pengalaman atau tua pengetahuan Pak? Orang pengalaman dan pengetahuan itu tidak bisa dibedakan ya. Artinya Dipisahkan. sama dong. Tidak Dibedakan bisa, beda. Tidak bisa dibedakan. Kalau dibedain bisa. Artinya dia itu sangat dekat. Nah, Ya. makanya dipisahkan. Jadi keduanya itu sangat dekat. Dekat kenapa gini ya? Iya, dekat. Oh, dekat. Keduanya itu seperti tidak bisa dipisahkan. Heeh. Sangat dekat sekali. Sangat dekat. Iya. Sehingga Hampir-hampir kita tidak bisa membedakannya. Nanti kita jelaskan. Oh iya. Ingat ya, Nah, jelasin. Oke. Berita nomor 4. Dendam sejak SD, remaja bunuh tetangga yang memperkosa ibu kandungnya. Wish, sejak SD. Sejak SD. Ini anak SD yang perkosa. Bukan. Tetangga yang memperkosa ibu kandungnya. Yang dibunuh tetangganya. Streaming dong tuh anak Iya, pas SD. pas SD. SD. Makanya mungkin di sana tanpa bimbingan orang tua, makanya sampai bisa dendam kan? Oke. Emang kalau dibimbing bisa nggak dendam? Ya, siapa tahu di giniin. Sekarang tontonan. Oh iya gitu maksudnya. Enggak kau Anda tidak masa anak kecil dibiarin nonton orang diperkosa. Bagaimana Anda ini? Otaknya di mana tuh? Kan hilang otaknya. udah beberapa bulan nggak nonton TV soalnya. Nggak nonton TV atau enggak? Makanya buka link ya, nanti saya kasih link. Link Netflix. Netflix lo ya. Pelajar SMK LK 18 tahun ditangkap kepolisian atas dasar pembunuhan terhadap Yasin Fadilah. Yasin Fadilah. Ini padahal orang ini udah berbuat zina tapi disebut-sebut namanya. Kita ulang. Siapa ya? Pelajar SMK LK 18 tahun ditangkap kepolisian atas dasar pembunuhan terhadap korban YF. Lupain Yasin Fadilah yang tadi. 49 tahun di Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Korban YF terus anunya apa tadi? Kontrasnya apa tadi? Ini Iya. orang udah Kan melakukan. tadi dia ini pernah merkosa ibu kandung si LK. Otomatis dia sudah pernah berbuat jahat. Nah ini udah mati, nggak baik kita ngomongin keburukan orang yang sudah meninggal. Apalagi kita sebut namanya langsung, itu gibah namanya. Lah ini Ya udah kita kasih inisial.
Pelajar SMK LK 18 tahun ditangkap kepolisian atas dasar pembunuhan terhadap korban YF 49 tahun di Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Motif yang terungkap didasari oleh dendam yang dipendam sejak SD karena korban pernah menghamili ibu pelaku. Peristiwa ini terjadi pada 2019. Kemarin dong, tahun lalu. Bayangkan. Ini sejak SD. Sejak SD. SD itu paling telat misalkan dia umur 12 tahun. Ntar dulu, ini dia dendam sejak tahun berapa? Sejak SD disebutkan SD, SD. Kita husnuzon saja kelas 6. Kelas 6. Nah, kelas 6 otomatis di sana paling tidak 12 tahun kan? 12 tahun. Dan dia membunuh ketika umur 18 tahun. Dendamnya selama 6 tahun. Kenapa dendamnya selama 6 tahun? Kenapa? Karena biasanya ketika kita menonton hal yang iya, itu memorinya terkenang. Iya, sulit dilupakan. Makanya Anda jangan nonton hal yang tidak ya. Tadi iya. Jadi iya Pak. Maksudnya Konsisten dikit apa? Oh lebih baik kan nonton ketika kita belum mengetahui itu harusnya tidak dong. Tidak. Tapi karena kita sudah tahu nikmatnya nonton itu. Iya. Oh gitu. Iya, jadi tidak dulu. Berarti Anda sudah nonton? Iya. Berapa kali? Jangan disebutkan. Itu Rizky. Oh Rizky gitu. Rizky yang nonton, maksudnya temen gua Rizky sama gua nonton. Febian juga? Enggak. Oh enggak. Rizky Febian pasti lahir bulan Maret. Bulan Maret. Tikus masih nongol. Iya, masih nontonin kita ya. Kayaknya podcast juga ya dari ini kan. Podcast dia. Ya, didasari kan oke, ini sudah. Nah, ini berita yang terakhir. ABG bunuh bocah 5 tahun, ini yang paling gempar. Oh, ini yang tahun 2020. kemarin. Kasus pembunuhan di Sawah Besar, Jakarta Pusat ini masih hangat diperbincangkan. NF 14 tahun bunuh bocah 5 tahun karena terinspirasi dari film favoritnya. Ia tega membunuh teman bermain yang merupakan tetangganya sendiri. Oke. Udah ada 5 berita ya? Oke, ada 5 Ada berita. tentang remaja. Dan yang terhangat sampai saat ini yang terakhir, ABG bunuh bocah 5 tahun. Oke, saya ingat yang nomor 5. 4 sebelumnya lupa, Pak. Nah, saya pun hanya melihat. Oke, mungkin karena Anda ingat. Monggo. Saya yang tanya. Oh iya. Aku kemana dah? Aduh. Oke. Jadi bilang tahu. Buat kalian juga ya para pemirsa, karena ini live, kalian juga boleh ikut komen meskipun nanti Emang mungkin ada. kami nggak bacakan. Emang ada komen. Sudah banyak. Ini yang komen kok akun saya sendiri. Dari mana datangnya? Ntar dulu, aku penasaran mana sih tempatnya? Oke, jadi gini. Hmm. Permasalahan yang terjadi adalah di sini kira-kira dari kok enggak ada orang. Gua kira hilang. Dari sudut pandang Anda berdua, tolong yang profesional ya. Oke, dah. Baru diundang di podcast ya. Iya. Kalian banget, kolot banget ngarang, sumpah. Nyesel gua undang. Sumpah. Oke, dari sudut pandang Anda berdua, kira-kira ini saya tanya dari Bung Anwar dulu ya, karena di sini sebenarnya ranah beliau cukup besar di sini karena beliau ini jurusan bimbingan konseling yang mana pasti mempelajari tentang perihal jiwa seseorang ya. Jiwa seseorang meskipun orangnya nggak punya jiwa. Aduh. Jangan. Oke, kira-kira kenapa kucing dikatakan punya 9 nyawa? Ini. Enggak dong, bercanda, itu bohong. Tak boleh dijawab kok. Oh iya, kenapa? Berdasarkan film Tom and Jerry. Hmm. Ingat episode waktu itu Tom ditakut-takuti? Ternyata jumlahnya 9. Oh iya, pas keluar. Dan ternyata yang terakhir mengintip, ternyata yang punya kerjaan Jerry. Ah. Nah, dari sana dasarnya. Oh, dasarnya. Itu referensi pertama. Referensi pertama. Ada lagi dong, Pak. Yang mana? Ada? Enggak, ada lagi dong. Itu referensi pertama. Iya, pertama. Nah, yang kedua belum. Saya suka Anda ini cerdas. Referensi keduanya. Kita bongkar sampai goblok dia. Referensi keduanya. Iya. Referensi kedua ya? Iya. Hah. Iya, Pak. Tahu film? Tahu dong. Ya udah. Tadi kan bocah itu membunuh karena film. Oke, di sini kita garis bawahi film. Karena menonton film favoritnya. Nah, Ini beritanya, aduh, yang nulis berita siapa lagi, kok bisa dimasuk? Aduh, sabar, nggak kredibel banget. Film favoritnya itu apa gitu kan? Minimal kasih inisial lah.
Ya meskipun mungkin mereka sudah tahu bentar, sebenarnya bukan film ya, tapi yang pernah Tayangan, lebih tepatnya bilang tayangan. artis favoritnya. Yo, emang itu Lah, udah bilang iya, artis? karena di sana kenal Billy tuh itu enggak? Yang nah 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 nah. Yang mana tuh, Pak? Mereka nggak update. TikTok. Bukan dong. I'm a bad guy. Dah. Teret. Oh itu. Tolong operator Bisa mainkan dicari musiknya. searching. Bad guy. Bad guy. Billy tuh. Oh jadi dia ngelihat artis yang itu. Iya, gara-gara nontonin itu dan dia termasuk fans beratnya. Ini didasarkan atas apa? Bukti yang ada ternyata si pelaku ini, bocah umur 14 tahun ini, sering membuat coretan-coretan yang isinya semua lirik-lirik lagu. Lirik lagu dari artis tersebut. Nah, dan di sana juga ada gambar-gambar penyembah setan. Kok gini? Gini, oh. Mari kita sama-sama. Enggak dong. Ngapain nih? Nah, Coblos ya? di sini menurut pendapat dari kacamata Anda masing-masing, pertama dari Bung Nurul Anwar dulu. Dari Bung Nurul Anwar, kira-kira apa sih? Iya, karena memang Tom and Jerry itu begini ya. Oh, belum. Memang sebegitu berdampakkah tontonan atau apa yang kita konsumsi sehari-hari terhadap perkembangan psikologi kita? Ya, seperti yang diketahui bahwa pertama kita garis bawahi di sini adalah remaja. Remaja. Jadi remaja ini tingkat istilahnya antara peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Itu sangat banyak sekali perubahan yang terjadi. Pertumbuhan di sana banyak terjadi. Di perkembangan sendiri di sana anak udah mulai menemukan namanya pubertas. Suka lawan jenis, juga istilahnya hormon semua meningkat. Jadinya ada beberapa banyak perubahan yang menurutnya di fase anak-anak itu sangat tidak wajar. Bahkan kalau kita runtut dulu sebelum-sebelumnya, artinya kita bisa bilang era generasi tahun 90-an itu rata-rata mereka yang untuk anak perempuan itu atau anak gadis itu biasanya kan mereka ukurannya bisa sampai pas umurnya 14, 13, 15 baru menstruasi. Tapi sekarang bisa loh sampai umur 9 tahun udah mereka bisa menstruasi. Nah, ini menunjukkan bahwa peran dari tayangan, tontonan media itu sangat besar sekali. Apalagi yang namanya anak ataupun menuju ke remajanya itu imajinasinya tinggi. Mereka itu konsep belajarnya itu apa yang mereka lihat, tiru, lakukan seperti itu. Jadinya hal demikian kalau diulang-ulang menurut teori behavioristik otomatis akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan yang namanya sesuatu yang sudah biasa, istilahnya kan nih, misalnya kita biasanya minum air kemasan, itu nyaman di lambung misalnya. Nah, tapi nah artinya nggak sampai sakit perut kan? Kayak acara ya, kayak merek. Ini nggak endorse loh, nggak endorse ya. Kita masih podcast ini masih miskin ya guys. Makanya dulu biar di endorse. Iya. Nah, nanti gitu. Jadinya itu lama kelamaan seandainya disuguhkan sebuah air, misalnya taruhlah air keran atau air ledang, itu mungkin di awal perut kita sakit. Tapi karena terus dibiasakan. Nah, air ledang atau air jedang? Ledang. Ledang itu bahasa Indonesia. Ya, jadi jedang itu bahasa Sasa ya. Tolong dibedakan. Ledang bahasa Indonesia. Ledang memang bahasa Indonesia kan, atau keran juga bisa sama. Seperti itu. Jadi ya jika kembali ke pertanyaan awalnya, kayaknya pemirsa banyak yang nggak tahu kalau ledang itu bahasa Indonesia. Oh iya, ledang itu bahasa Indonesia. Bisa dilihat sekarang di kamus. Anda kalau sampai sekarang nggak paham ledang itu nih, warna ledang Pak. Nah, penonton yang cerdas. Ini hitam ya, atau bahasanya ledang gitu. Bedang itu ya, bedang. Nah, begitu. Jadi jika kembali ke pertanyaan yang awal, mengatakan apakah ada dampak atau pengaruhnya, ya tentu ada, sangat besar. Dan juga sudah ada kejadiannya kan? Nah, seperti itu. Oke, berarti di sini kita kembali ke
ke saudara Sofan Safawi selaku bukan anggota KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia ya, KPI ya enggak sih? KPI Komisi Penyiaran Indonesia. Iya. Bener nggak sih? Iya nggak sih? Nggak tahu ah. Pokoknya itu sudah, nggak apa-apa. Oke, jadi ini karena dari hukum ya. Setelah ditelisik lebih dalam, ternyata di sana biasanya anak itu ketika tidak salah satu penyebab dia tidak mendapatkan pengawasan yang baik atau didikan yang baik dari orang tua adalah biasanya broken home. Permasalahan dalam rumah tangga, mungkin orang tuanya bercerai. Nah, di sini kira-kira karena bagus ini, bagaimana tips-tips supaya ini karena Bapak Sofan Safawi ini ahli dalam apa? Jangan ngarang deh Pak. Jangan apa-apa. Ini kita makan hoax. Apa itu? Ahwalusahsiyah. Nah, ahwalusahsiyah itu kalau dalam bahasa Inggris family gathering. Kumpul keluarga. Intinya bagaimana keluarga, tentang keluarga. Oke, kita ini kira-kira apa saja permasalahan-permasalahan yang sepatutnya dihindari selaku orang tua, hanya supaya tidak terjadi perceraian. Anda sudah menikah? Jadi berarti nggak pernah tengkar sama istri dong? Perlu diacungi jempol. Ini beliau ini tidak pernah tengkar sama istri. Alasannya? Belum nikah. Oh ya, bagus sekali. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi? Iya, lanjut. Apa, Pak? Kira-kira tips-tips supaya nggak tengkar sama istri. Ini Atau istri biar nggak tengkar sama suami. Ini kalau aku yang bicara ini bisa jadi hoax, beneran hoax. Nikah Nggak aja apa-apa, belum. karena kita suka hoax itu. Ada si pacar. Ada si pacar. Ada si pacar. Nah, hukum pacaran dalam kita Sarah itu. Aduh. Mohon maaf KPI. Enakin dulu. Dah. Ya, karena ini depan media jangan ngakunya yang jelek-jelek, ngakulah kerenan dikit gitu punya pacar gitu kan. Jangan ngenes biar dipermaluin apa biar dikasihanin sama Jadi pemirsa. gimana? Biar nggak tengkar sama istri. Oke Pak. Jadi sekali lagi saya garis bawah ini saya bicara nyebar hoax karena nikah aja belum gimana bisa Pak. Karena memang azas kita sekali lagi mendatangkan ketidakmanfaatan bagi para pemirsa. Tapi kalau ditilik lebih dalam lagi, biasanya salah satu penyebab tengkarnya suami dan istri itu biasanya hal-hal yang sangat sepele, Pak. Sepele ya. Sepele banget. Sepele seperti ini ya. Pele. Iya. Sepele. Jadi bukan permasalahan yang besar. Ya kalau permasalahan besar Mustahil lah, masa gara-gara perang dunia tengkar di dalam rumah. itu dia, Pak. Jadi sepele banget ternyata pertengkaran suami istri itu biasanya cuma gara-gara baju kotor atau piring kotor atau rumah berantakan. Itu yang seperti itu Pak. Itu jika ditilik lebih dalam pengaruhnya terhadap anak jelas karena mungkin kurangnya kompromi antara kedua orang tua. Suami istri yang paling utama dalam pernikahan itu kan kompromi Pak. Komunikasi, musyawarah. Apapun yang ada di dalam keluarga itu ya musyawarah. Karena kalau di kitab, bukan di kitab sih, artinya kita sama-sama pelajari pendidikan pertama itu adalah di keluarga. Iya. Pendidikan pertama itu adalah di keluarga. Ada tambahannya sedikit. Pertama dan utama itu adalah keluarga. Terima kasih Bapak. Bahkan istilahnya bukan pratama malah aku Pratama. sebutannya. Ya lebih. Terima kasih kepada Bung Yuda Pratama, endorse nama Anda sudah. Ya, karena jika orang tuanya baik, ya mungkin hal-hal yang seperti tadi di berita yang dibicarakan itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi karena ya dimulainya dari keluarga. Nah, kalau ngomong tips, nggak berani ngomong nih Pak, karena benar-benar hoax nih ntar. Karena data yang kami peroleh di CV Anda
di sana tidak ada tercatat pernah tengkar dengan istri. Sedikit pun tidak pernah, Nggak pernah Pak. tengkar sama istri. Ya? Kuncinya satu, kompromi, Pak. Dan Kompromi, jangan nikah dulu ya. musyawarah. Jangan disebut itu belakangan, Pak. Buru-buru banget nyebutnya apa, Pak? Iya, iya. Jokesnya saya ambil, maaf. Jokesnya saya ambil. Buru-buru Enggak Ya udah. makanya itu kita kurang kompromi tadi. Harusnya Harusnya ada kompromi dulu, dulu, iya. Pak. Insyaallah. Iya. Oke. Jadi itulah tips. Itu ya. Nggak usah banyak-banyak, satu aja. Ngobrol. Ngobrol, sering-sering ngobrol. Sering-sering ngobrol. Biasanya itu kan diranjang tuh, ngobrol tuh. Oh iya. Jangan Iya, langsung dulu. action. Iya, enggak apa. Bener, karena kalau di Arab, kalau orang yang terhormat itu diajak langsung ke ranjang. Orang yang terhormat ini nggak pernah ngaji. Jadi kalau di Arab itu adatnya itu ketika bertamu orang yang menjadi tamu ketika orang yang menjadi tamu adalah orang yang dianggap terhormat, yang sangat dihormati oleh tuan rumah, dia dibawa ke ruangan khusus. Jadi orang bagian Timur Tengah mereka punya dua ruang tamu. Yang satunya biasa pakai kursi sofa, yang satu lagi pakai ranjang-ranjang gitu. Nah, jadi dia masuk sama-sama satu ranjang, ngobrolnya santai sambil tiduran. Oh gitu. Itu tandanya kedekatan. Iya. Kalau pakai sofa tiduran kan nggak bisa. Iya. Oh, saking itu malah tradisi mereka gitu ya. Dan itu kita ikuti di Indonesia. Misalnya di Indonesia Misalnya, emang pernah? Kita ngumpul tiduran sambil pegang stick PS. Oh, main PS. Oh, Iya, banget iya. banget. Gak ada jarak gitu ya? Nggak ada jarak. Tiba-tiba gini aja. Oh, ngapain gini? Gitu, main PS kan. Kursinya. Maaf, ini kita belum ganti. IKEA. Mebel dari Swiss ya. Tolong sponsori kami. Kirimkan Tutu juga, beberapa Tutu. mebel Anda. Tutu juga. Toto. Terus Olimpik, banyak banget. Mohon ditilik rakyat miskin yang sedang berpodcast ini. Oke, jadi itu dia tips supaya tidak tengkar sama istri. Kompromi. Iya. Iya. Karena- Diranjang jangan langsung action. Kompromi. Kok sebut ranjang mulu ya? Ya, kelihatan. Nggak, bentar. Di sini pertama dia bilang Mana, Pak, gimana? Nah, saya suka perdebatan. belum ada pengalaman jadi nantinya nyebut hoax. Nah, sekarang ini bilang Nyebut ranjang. ranjang mulu. Anda ini jualan ranjang. Karena kita tamu di sini Pak diundang, asasnya adalah menyebar hoax. Jadi Bukan menyebar hoax ya, menyebar ketidakmanfaatan. ketidakmanfaatan. Kalaupun Jadi- itu hoax selama dia bermanfaat, nggak boleh disebar di sini. Tapi kalau dia sesuatu yang nyata dan tidak bermanfaat, harus kita sampaikan. ya seperti yang barusan saya Kulit sampaikan. buron. Kulit Oh iya lupa. Kulit hak walau kana muron. Kulit lago. Kulit lago. Oh iya. Saya teringat sesuatu Pak. Bukan, katakan yang sia-sia walaupun sedikit. Ya bukan hadis kan yang benar bukan ya. Katakan yang sia-sia walaupun sedikit. Iya. Kita sudah ada teman KPI kok. Jadi santai. Oke, jangan semangat dan Siaran tetap kita putus sehat. asa. Iya, jangan semangat dan tetap putus asa. Haji Abdullah Al-Barawi. Hajingan. Titel haji jadi jelek nih Pak. Gimana sih? Oh iya, kita nggak boleh sebar yang. Gak boleh Pak. Sapa pemirsa dulu. Oh ya. Ada Zainul Majidi. Ya, selamat datang. Selamat menonton Zainul Majidi. Oh ya, tadi lupa. Tiba-tiba tadi ada beberapa orang, ini kita nggak tahu ya. Nah, kita harus nuzon saja, mungkin mereka mau di-endorse. Enggak dong. Mau sedekah tiba-tiba ada yang datang dan membawakan kita rezeki. Alhamdulillah banget. Rujak tadi. Mungkin Anda yang doyan rujak silahkan hubungi Facebook Rujak Family. Rujak Family. Oh, yang tadi barusan sebelum podcast ini. Iya, itu rasanya gimana? Kayak rujak kan? Rasa rujak banget. Tapi beneran enak kok, beneran enak. Beneran enak kok. Enak nggak Apa disini? aja? Ya ini bahaya nih kalau sekarang lagi batu-batu gini, bahaya. Kayaknya kita butuh sponsor minum Pak. Oh ya, ada. Kita ada. Ada. Dispenser. Bintang tamu ambilkan air. Yang dingin sebelah kanan ya. Yang biasa. Pakai gelas ini. Iya, Iya. nggak apa-apa. Itu bekas gua. Yang dingin sebelah. Kanan. Kanan. Tahu kanan kan? Taruh aja di bawah Pak. Iya. Kan udah ada titiknya. Kamu kerat nih.
Sudah Bapak nggak tahu cara minum. Oke. Awas, jangan sampai Jadi ini tumpah-tumpah. sedikit nih, saya teringat sesuatu Pak. Dulu waktu belajar pernah disampaikan. Oh iya. Jadi sampaikan kayak gini. Yang aus Berikan. kan dia. Oh iya, maaf Pak. Ya sambil minum. Bismillah. Oh sebelumnya, Jadi- sebelumnya saya potong dulu bentar. Mana? Di sini saya bagikan juga di Facebook saya, jadinya ada beberapa teman saya nonton juga. Oh iya, Apa Pak? kan ya? Saya mau sapa sebentar. Ada pada siapa lagi nih? Hizratul Farida, lalu siapa lagi? Hatim Obelia. Selamat Udah nonton. dibagikan penontonnya masih 6 doang. Enggak dong, 6 juta dong. Karena kita punya penonton bayaran gaib. Oh gitu. Iya, Rijalul Gaib gitu ya. Ngomong-ngomong goib Pak, ini ada sangkut pautnya sama yang barusan mau saya sampaikan Pak. Jadi dulu waktu ngaji Pak, pernah disampaikan. Ini saya dengar dari mungkin teman saya ngedengar dari Teman saya nggak berani, saya nggak tahu dia dengarnya dari teman atau enggak. Tapi fitrah manusia itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk Pak. Jadi dia mengatakan kalau sedekah itu sedekahlah sama apa yang kita suka Pak. Jadi memang betul azas kita di sini itu bagi-bagi pahala. Karena kita suka sama pahala, jadi kita bagian pahala Pak. Oh iya. Dengan cara apa Pak? Diomongin gitu. Bagi-bagi gitu. Bagi-bagi pahala. Kita bagiin yang apa tadi dia bilang? Kita Iya, bagiin iya. apa yang kita punya atau apa dia bilang tadi? Apa yang kita senangi ya. Apa yang kita senangi itu yang kita bagikan. Jangan sekali-sekali. Tapi saya nggak mau, Dek, abang cinta adik dan abang nggak mau bagi-bagi adik ke yang lain ya. Abang cinta sama adik. Adik dimanapun adik berada, di hati siapapun adik berada, abang cinta sama adik. Di hati siapapun, Abang di hati siapapun berat. Adik balik deh. Udah Pak, udah. Sadar. Udah Pak. Sampai ini. Sudah. Aduh kebak. Jadi hubungannya dengan materi yang tadi ada. Karena saya sebagai moderator, sebagai pembawa acara yang profesional harus bisa menyambungkannya. Hubungannya apa? Membagikan hal-hal yang kita sukai dengan kasus pembunuhan anak yang pelakunya di bawah umur. Karena kita suka nonton berita-berita yang seperti itu, makanya kita bagikan kepada Anda semua. Berarti kita ini memenuhi kebutuhan netizen banget gitu. Iya. Karena kita mengerti mereka. Merekanya aja yang nggak mengerti kita, makanya penonton masih 6. Di sini saya 3. 3. Oh, di sini 6 ya? Iya. Sama 6. Nah, artinya ini penontonnya Samsul Jihadil Akbar yang Facebooknya. iya. Kalau yang ini 3 ini penonton dari yang saya Berarti bagikan. Ini 3. Jadi 9. Nggak mikir. Yang namanya penonton di sini kan dikalkulasikan semua. Nah, ini 7, di sini 4. Nah, ini baru nambah jadinya Jadi 11. kalau Anda nggak bagikan, kalau Anda mati kan nonton bareng yang ini, yang 4-nya hilang, sisa 3. Karena ini kan semuanya yang dihitung. Oh, gitu ya? Iyalah. Oh. Gua kan temenan sama Zuckerberg. Zuckerberg. Tahu kenapa dinamakan Zuckerberg? Kok Zuckerberg? Zuckerberg. Bird itu anu ya? Itu birds. Bird. Kok bird? Birds. You use American accent or what? Happy birthday ya, itu ya happy birds. birthday. Birds. Happy birthday. Birds. Okay, welcome to English course. English course. Now on we are going to talk Mahasiswa, about Pak. English. Just English. Okay, in this time I would like to invite Mr. Hamzani Watoni. Acara saya, Pak. Oh iya. Acara saya. Tolong Anda ini udah nggak dibayar, datang-datang ke sini. Ngapain? Seharusnya ini menjadi acara saya. Tapi gara-gara saya undang Anda berdua kok penonton kurang ya? Biasanya banyak. Masa sih? Iya, biasanya sampai 17.000. Ini 8. Nggak apa-apa. Kita berlanjut. Oke. Oke. Oh. Oke, sebelum biar kita Belum ke topik loh. Ya, kita membangkitkan dulu. Kita membangkitkan apa? Semangat para penonton. Ingat ya. Ada yang komentar tuh Pak. Apa? Apa Podcast Bikini Batam, konyolnya hakiki. Itu hajingan yang mau komen itu. Ini Pak Haji Pak Haji. Abdullah Al-Farabi bagaimana sudah Pak Haji Abdullah.
oh ini akhir bulan ya, tanggal bulan. Oh iya, kapan kita main lagi gitu kan? Bulan depan. Oh, bulan depan. Tanggal muda. Tapi dia belum nikah kan? Belum. Oh iya. Kita doakan. Kita doakan. Dengar sama istri. Iya, sama saya kayak Dina. Kita sama semua, Kita Pak. nggak pernah sama istri. Oh iya. Saya pernah tengkar sama istri orang. Istrinya Ahyar. Bukan. Istri siapa? orang. Istri orang. Jangan sebut lah kan. Apalagi orangnya belum meninggal. Gitu. Takutnya nanti kita dilabrak. Oh, dia gitu. Oh, kirain ada apa gitu ya? Insyaallah. Tadi saya mau ngomong apa ya? Gua mau ngomong apa nih? Apa ya? Tadi sampai Abdullah tadi. Hmm. Nah, sebelum Abdullah bilang apa? Kita belum ke topik. Kita mau Jadi Ya. Ini 2 menit terakhir, jargon 5 menit bukan terakhir. apa? Kata-kata penyemangat kalau di acara podcast. Nah, ya itu juga perlu dijelasin juga podcast ini kayak gimana. Bus serot. Bus Oke, siap? serot. Bus Serot. Oke, Ini siap. kita lakukannya kayak gimana? Bus serot. Oke, siap ya. Ini dilakukan dulu terus atau dijelasin maksudnya kayak gimana? Kita kerjakan dulu. Kerjakan Biar dulu. membangkitkan semangat para penonton. Oke. Kita langsung mulai nih. 3 2 1. Kita mulai nih. Caranya Bus serot. Oh Oke, iya. siap. Kita mulai nih. Ya. Nah, mulai ya. Mau minum? Oh ya, minum dulu. Biar enak. Pak, itu minum saya, Pak. Ntar dulu aku minum juga. Gak corona kan? Kapan lagi ada podcast air 1 gelas dibagi bertiga? Alhamdulillah. Oke. 3 2 1. Bus serot. Gak kompak nih. Kompak ini Anda ini nanti saya bayar loh. Anda datang Mungkin sini nggak saya bayar. mungkin dia butuh kita latih dulu. Gimana Oke, gimana? pertama gini. Bus. Tarik napas dari dong. Bus Bus serot. Nah, oke. Coba 1 2 3. Bus serot. Dia diem dong. Ya, saya paham. Oke, jadi saya rada nyesel juga undang. Bentar, ternyata ini saya baru sadar ternyata memang kenapa dia diam, karena dia orang baik. Orang baik. Golongan putih, Golongan putih. golongan hitam. Golput enggak milih dong. Artinya ini Enggak milih dong. awalnya putih. Oh iya, lihat pakaiannya. Lalu ini ada yang merahnya. Iya. Yang merah biasa. Karena Nah. saya dipengaruhi oleh Anda berdua. Gitu. Tapi hati saya karena hati saya berjiwa singa. Jadi sekuat apapun orang menggoda saya Ini untuk singa atau kuda lumping? singa lah Pak. Ada surainya gitu. Ah. Nah, ada ekornya kayak gini. Oh ya, endorse juga? Enggak. Enggak. Jadi artinya apa? Orang yang berhati Baju singa. BPBD, Pak. Bukan. Jangan disebut ya. Jadi orang yang berhati singa itu artinya apa? Sekuat apapun dia digoda untuk sekuat apapun orang mengajaknya melakukan dosa, dia akan enggan kecuali kalau dipaksa terus. Oh gitu. Kalau suka? Kalau dipaksa terus, ya namanya juga terpaksa. Kalau suka? Ya, lanjut. Oh lanjut gitu ya. Makanya Baik. jangan diajak gibah kita. Gibah lo ini ya. Anda jangan pikirannya lain-lain. Emang yang lain-lain kenapa? Lain-lain kan ada membunuh, lagi kejam dari Oh iya pergi. iya iya, daripada Iya gimana? enggak? Membunuh, merampok, Merampok, terus apa? mencuri, Mencuri, korupsi. korupsi, Iya. corona, Corona. heeh, Ada juga. PSBB, Bukan dong. Oh, bukan ya. PSBB enggak kejam. Bang. nggak kejam. Tapi kejam kalau PSBB sampai masuk ke rumah tangga orang. Misalnya, Misalnya, sampai kemarin kan di ada pernyataan yang mengatakan tolong suami istri jangan berhubungan dulu. Ini mungkin ini salah satu penyebab banyak terjadi kasus perceraian ya. tapi tadi bilang kompromi. Karena adanya kompromi. Ya, tapi kan perintahnya, pernyataannya suami istri tolong jangan berhubungan dulu. Jangan Nggak berhubungan. boleh ngomong, nggak boleh saling sapa. Ini jahat, PSBB kok sampai masuk ke ranah rumah tangga orang. Nah ini menurut Anda sendiri bagaimana? Iya. Bukan Anda sendiri, Itu Anda apa itu? berdua. Apa tadi itu? Itu kipas, itu Oh, AC portable. Ya, Nggak keren. punya ya? Nggak punya. Sama orang ini kita minjem semua. Oke. Apa tadi konteksnya PSBB kok masuk ke ranah? Sampai masuk ke ranah rumah tangga orang. Iya, di sini mungkin kita terlalu minim dari kosakata ya.
PSBB itu seperti apa. Makanya sampai-sampai ada di beberapa video media sosial yang buat yang kira-kiranya nanti tahun 2037 itu absensi itu beda ya. Iya, kok masuk angin. Namanya itu nanti dibuat namanya pas dipanggil Anarok. Tapi mikir gurunya, Anarok apa? Ternyata dibalik Corona. Orang tuanya kreatif berarti. Nah, yang satu lagi Paitu PSBB itu namanya. Paitu PSBB. Nah, itu kan kalau kita dengar secara sekilas apa itu PSBB? Nah, ini adalah orang tuanya memberontak adanya PSBB. Kemungkinan dia itu lahir saat kejadian itu. Jadi orang tuanya bertengkar gitu. Oh, jadi seperti itu. Iya. Tengkar aja bisa. Iya, gitu. Luar biasa. Seperti itu. Tidak salah orang mengatakan godet-godet langsung jadi. Maksudnya? Nggak paham itu. Ya digodet-godet jadi. Biasanya misalkan lu ketemu ini lagi pengajian atau di sekolah di SD gitu dulu kan sering godet-godet temen jadi tengkar. Oh, jadi tengkar iya gitu. Aduh gimana. Tapi by the way, Indonesia masih punya masalah nggak sama peningkatan Apanya? angka kelahiran? Angka kelahiran ini ada sedih. Iya, karena memang ini saya teringat dengan kasus yang terjadi di pelosok desa. Nah, ini terkait masalah penggunaan alat kontrasepsi. Jadi waktu itu ada beberapa kader Oh iya. BKKBN yang sedang melakukan sosialisasi. Ini ceritanya ngawur banget nih. Nah, jadi ketika itu ini kasus yang terjadi ini menunjukkan bahwasannya betapa kurangnya, betapa tidak meratanya pendidikan yang ada di Indonesia. Sampai-sampai pengetahuan yang sederhana seperti itu tidak ya? Jadi kasusnya seperti apa? Ketika si kader BKKBN ini Petugas lah bilangnya, bilang petugas, kader. ya, petugas apa? BKKBN melakukan melakukan sosialisasi cara memasang alat kontrasepsi, diberikan contoh seperti ini, pasangnya seperti ini. Sebut ya. dulu makanya alat kontrasepsinya banyak kan? Ya sebut lagi gitu. Kita bilang saja Trojan ya. Trojan. Nah. Tolong Trojan kirim duit nanti. Trojan. Nama apaan itu? Enggak tahu. Durex. Oh gitu maksudnya. Kondom. Nah itu makanya itu yang saya mau masukkan. Lambat benar. Tolong main yang jauh ya. Main yang jauh. Nah, jadi ketika diajar cara masukinnya Memang gini ya, Pak. hajingan bapak-bapak ini. Bapak, gini. Kok aku? 2 tahun yang lalu. Saya cerita dulu, Pak. Oh, Saya cerita dulu. Jadi cara masukinnya gini ya. Ini jangan sampai dikasih angin di depan ya. Kalau udah dipasang gini, masukin sampai gini terus. Akhirnya bapak-bapak ini benar karena dia sudah punya terlalu banyak punya anak. Akhirnya dia coba beli alat kontrasepsi. 9 bulan berselang lahir anaknya. Kebetulan yang dibeli waktu itu warna hijau. Yang anehnya alat kontrasepsinya warna hijau. Anak ini lahir. Apa katanya? Pak, dia datang ke petugas kali. Pak, katanya kalau kita sudah pasang itu nggak bakalan lahir anaknya, nggak bakalan hamil. Lah emang bapak masangnya gimana? Saya pasang ke yang diajarkan, dipasang di sini kan gitu. Jadi dipasang di jempolnya. Nah, itu lahir, dan yang lahir anaknya ternyata hitam. Hitam. Iya, anaknya yang lahir Itu hitam. orang tuanya hitam nggak? Orang tuanya putih. Yang bener. Iya, Oh, artinya gitu. nggak hitam-hitam banget. Oh iya. Matang, Oke. Nah, pas nanya, gede-gede nih anak nanya, Pak, kok cuma sendirian saya yang hitam? Bapaknya bilang, untung kamu nggak hijau kayak itu. Kayak itu. Iya. Wah. Itu kok kurang lucu ya. Yang terdetes adalah bahasa Sasak. Untung Demejo merasa menang. Baca komentar terbaru. Mana? Komentar terbaru ya. Emang ada komentar lagi? Nggak update ya. Apa katanya Pak, dibacain aja lah Pak. Yang mana? Oh banyak. Weh ente pada ngerasa. Wah ada. Wah, oh. Mantap pada ngerasa lo tahlek. Hehehe. Talha. Oh, tahlek. Nah, Siapa itu? tonton dong jangan lupa. Siapa yang komen tuh? Itu itu hamba Allah ya namanya Arif Satria.
Nggak pakai inisial Pak? Kanda Arif. Kalau ditanya, wah Hanta pada ngerasa kayak belum dong. Kita kan nggak pernah tengkar sama istri. Yo. Oke, jadi itu ya. Dari kasus yang tadi kita bisa melihat bahwasanya kita bisa menimbang bahwasanya taraf pendidikan, persebaran pendidikan di Indonesia ini tidak merata. Iya. Kenapa? Masa sampai pasang-pasang itu masih di jempol? Pengaruhnya apa? Ada mau bikin jempol bersinar. Ini bukan tentang hal yang istilahnya modern bentuk IT ya, tetapi itu kan bentuknya teknis. Seharusnya bisa dipahami. Baik, bisa dipahami. Sampai segitunya modal sampai pendidikan segitunya. yang ada di Artinya, itu di wilayah Lombok itu ya. tapi tidak kita salahkan Ya. karena itu orang tua ya. Berarti Iya. zaman dulu. Hmm. Tolong Menteri Pendidikan yang dulu perbaiki pendidikan. Loh, udah nggak Nggak menjabat. menjabat. Nah, yang lalu biarlah berlalu. Tapi yang masa depan biarlah aku dan kamu. Wah. Itu bisa boleh sebut nama? Boleh. Yang dimaksudkan siapa? Inisialnya nggak tahu. Pak. Oh, nggak tahu panjang loh namanya. GAKTAU, nggak tahu. Wih, panjang namanya. Iya. Oke, balik lagi kita ke topik ya. Oke. Terkait permasalahan emosi remaja. Emosi. Emosi remaja karena di sini nih kalau dalam ranah psikolog, dalam ranah ilmu jiwa, kira-kira bagaimana cara menanggulangi permasalahan-permasalahan remaja yang seperti tadi yang di luar kebiasaan, artinya bisa sampai menjadi seorang pembunuh seperti itu, kira-kira cara Ya. menanggulangi seperti apa? Ini adalah pekerjaan besar. Pekerjaan besar. Artinya tidak bisa kita menyalahkan satu pihak ataupun kita mengejat bahwa anak ini melakukan hal demikian karena ini. Tidak bisa, karena kalau kita mau bicara tentang lebih luas tentang bagaimana kondisi ideal yang ada, kalau kita bahas tentang hal itu dengan secara psikologis saja mungkin terlalu subjektif. Terlalu subjektif. Namun di sini yang perlu kita tekankan di sini, memang kalau kita dari lihat tuntutan emosi dari seorang anak di masa-masa ini, banyak sekali pemenuhan tugas perkembangan yang harusnya memang diawasi dengan intens. Nah, kata pengawasan yang di sini tidak mengkekang. Jadi anak di sini antara dia ingin diperhatikan sebagai anak, tapi juga ingin diayah sebagai sahabat. Ya. Mungkin kita bisa runtut lah bagaimana kita flashback dikit di masa-masa itu. Kita seandainya kita hitung duduk di bangku kelas 2 atau kelas 1 SMP ya, dimana kita di sana banyak penolakan, ingin diakuinya ada, ego kita tinggi. Itu semua hal yang wajar karena pemenuhan tugas perkembangannya memang harus. Kalau ketika anak itu menginjak remaja lebih ingin dianggap sebagai sahabat ya. Ya, artinya Kita lakukan seperti sahabat. Lebih ingin diakui, Jadi lebih tepatnya. Misalkan contohnya seperti, jadi selama ini bapak cuma menganggap aku sebagai anak. Setelah beberapa tahun ini bapak sudah menghamili ibu dan saya lahir, bapak cuma menganggap saya sebagai anak. iya, kesel banget ya, gue udah serius malah Tolong wahai orang dikecengin. tua, anak itu juga perlu diperhatikan. Iya. Apalagi nanti saat dia menginjak usia memasuki SMA ya. Di sana lebih kita sudah menaruh kata kepercayaan pada anak. Menaruh kata kepercayaan sendiri di sini kita sudah tidak mengekang dalam arti kita harus tetap mengawasi loh. Nah, cuman kita menaruh rasa kepercayaan. Kita kayak memberikan tanggung jawab kepada dirinya sendiri bahwa apa yang dia lakukan apa yang akan dia lakukan itu berakibat pada dirinya, orang sekitarnya maupun keluarganya, seperti itu. Sehingga nanti kalau kita bicara tentang tips atau yang sebagainya sangat relatif sekali. Sekarang seandainya saya mengatakan dari subjeknya psikologi, kita ini Indonesia sangat variatif sekali kondisi psikologi yang ada. Karena dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga yang berbeda, dengan variatifnya karakter Indonesia juga. Belum ada yang ketimuran, kita bicara tentang yang bagian timur, yang Jawa, yang Lombok juga demikian, ada yang keras, ada yang lembut, bagaimana itu semuanya sangat variatif sekali dan relatif. Sehingga
suatu pengetahuan misalnya tentang bicara tentang psikologi itu sangat kurang apa ya, kurang mantap rasanya kalau seandainya kita memegang satu pendekatan saja, tapi kita lebih ke arah fleksibel. Bagaimana kita mengkonsepkannya ke lingkungan kita sendiri. Oke, di sini kita menilai dari sisi orang tua sebagai sosok yang seharusnya bisa mengarahkan anak ya. Hanya kita menilai dari orang tikus dari sponsor. Mana tikusnya? Lewat jurusan Pak. Ada. Jadi orang tua di sini artinya sebagai sosok yang sudah mengerti bagaimana lika-liku kehidupan, asam manis permenano. Asam manis permenane. Pernah kan dong. Pernah. Kecuali kalau enggak pernah. Tapi permen itu masih ada ya? Ada. Yupi Ada. Pak. Yupi itu kenyal-kenyal. Jangan disebut lah, kita kan nggak dapat apa-apa dari itu. Ngapain disebut mereka ya? Ya. Oke, jadi di sini kira-kira peran orang tua ini kita karena Anda ini sarjana hukum Islam. Nah, di sini peran orang tua di dalam agama. Selaku orang tua otomatis ketika kita membicarakan tentang orang tua, otomatis larinya ke anak. Kalau kita bicara suami, larinya ke istri. Nah, peran suami istri dalam ranah orang tua. Peran suami istri dalam ranah orang tua. Apanya ditanya? Dan artinya bagaimana cara mendidik anak di dalam Islam. Asli ini pertanyaannya enggak apa? Sulit ya? Bukan sulit Pak. Enggak nyambung. Enggak nyambung, kita ngebahasnya apa? Sengaja, Pertanyaannya apa? Jadi ya gini, apa asli, ya? asli dari tadi itu Pak. Ini materinya apa? Karena pertanyaannya apa? Ingat azas podcast ini adalah Unfindable. mendatangkan ketidakmanfaatan. Oke, Anda berhasil membuat saya bego di sini. Itu adalah salah satu tugas saya. Semoga bintang tamu kedepannya bisa kita bego-begokan juga. Bukan bego-begokan ya. Artinya di sini sebenarnya tugas saya selaku host di podcast ini adalah memperlihatkan sisi lain yang tidak pernah dilihat oleh orang kepada para bintang tamu saya. Ya. Oke, Gimana Pak? Gimana? Yang tadi Peran orang tua dalam mengasuh anak. Dalam mengasuh perspektif hukum Islam. Wah, ini kayak ini gitu. pertanyaannya Kayak gitu apa? Giliran saya apa itu namanya tugas akhir itu? Saya lupa. Oh, benda itu. Iya. Giliran nanyanya ke sana kenapa bagaimana, giliran ke sini ngejabarin makalah. Oh iya, makalah ya. Makalah. Yang pakai proposal itu makalah. Skripsi Pak. Oh, makalah. Artikel. Oh, makhluk apa itu Pak? Bapak enggak bisa. Oh, saya sangat familiar dengan benda itu karena saya harus mempersiapkannya. Bentar. Masa rumah gua Squidward gimana? Aku baru nyadar loh. Kok ini SpongeBob? Masa saya rumahnya? Aku Patrick tahu. Enggak, kok ini beda ya? Sekarang kita Nggak update lu. iya. Giveaway itu ada yang minta giveaway. Ada yang minta giveaway? Tenang, nanti di akhir acara kita akan giveaway. Bagi Anda yang paling banyak komentar akan mendapatkan hadiah bacaan Fatihah. Oke, ada juga nanti saya kasih sponsor yaitu kan ini kan nggak ada endorse nih. Bagi yang nonton di akhir acara nanti bisa beli mie pancingnya gratis ongkir. Apaan sih? Semoga yang dari KLU mesen. Ya udah, pertanyaan tadi di pending. Besok kita datangkan pemateri yang kredibel. Saya dong yang bilang gitu. Oke, pertanyaan yang tadi di pending, besok saya akan datang. Emang pertanyaannya apa sih tadi? Aku nggak terlalu fokus. Peran orang tua. Peran orang tua dalam mendidik anak dalam perspektif hukum Islam. Oh iya. Nah, ini seperti judul makalah. Jadi ini kayak dia ada dua variabel ya. Asli Pak. Peran orang tua. Tolong kasih musik dong. Jangan dong, nanti kita TikTok. Aduh. Oke, ini nggak ada yang bertanya ya penonton ya. Terima kasih penonton setia. Kok nggak ada yang Let's muncul? go. Apa ya?
tampilannya kayak gini gitu. Siapa yang ngomong lagi? Enggak. Ini kita saling melihat HP. Oke, balik ke Kita udah bahas 2 poin tadi ya. Bicara yang ringan-ringan lah. Ya. Sebenarnya podcast itu nggak ada yang jeda, artinya dia ngalir doang gitu. Dan biasanya podcast itu modal tatanan duduknya itu dia itu berhadapan gitu. Jadi ini kan semua peserta minjam kondisional lah ya. Saya dibully sekali ya, acara. Anda ini pertama kali ngadain podcast ya? Enggak, enggak. Ini karena saya biasanya kan saya sebagai bintang tamu di podcast saya sendiri. Oh begitu. Iya dong, karena harus terhormat dong. Saya selalu menjadi bintang. Kok bintang tamu jadi di podcast saya sendiri? Loh iya, harus karena biasanya hostnya yang saya undang. Hostnya yang Iya, diundang. hostnya yang saya undang. Minggu Tapi depan. kebetulan karena sekarang kita lagi kekurangan apa sih? Budget. Kerabat kerja. Oh, kerabat kerja yang bertugas. Jadinya host yang biasa menjadi host menjadi kerabat kerja yang bertugas. Oke itu. Aduh, saya bukan Jorani Teti ya. Sudah berapa nih waktu? Udah berapa Sudah nih? berjalan 25 menit. 1 jam. Oh, 1 sudah jam 1 jam. 43. Udah 1 jam. Closing statement. Closing Oke, closing statement dari Bang Sapan Safari dulu dah. Closing statement. Jangan semangat dan tetap putus asa. Bagus. Waduh. Anda kuliah 4 tahun ya hanya untuk memperoleh kata-kata itu. Oke. Terus dari Bung Kalau saya pribadi sih di sini saya ingin mengambil kutipan dari apa yang saya taruh sebagai moto di skripsi saya. Jadi moto moto itu kan nggak disukai kalau di Oh iya, kalau beras banyak motonya itu nggak laku kan. kutu Pak, kutu Pak. itu dah. Iya kan? Beras banyak motonya nggak laku. Udah. Moto itu artinya modeng. Mode yang motek. Lain lagi ya. Nah. Moto ultra. Waduh, itu pewangi. Jangan disebut, nggak ada hitamnya buat kita. Iya, aku nggak sebut. Itu dia sebutannya. Oh, sekali lagi ya. Sebelum closing statement, udah closing statement dulu lah. Oke, di sini karena kita tadi bahasnya tentang remaja, tentunya remaja ke depan ini tantangannya lebih besar ya. Jangan anggap permasalahan yang sekarang dihadapi remaja, Anda ketika nanti menjadi orang tua, jangan harap itu akan sama. Bisa jadi itu lebih berat. Jadi terus di-upgrade diri sendiri. Layaknya smartphone. Sekarang smartphone dengan RAM 2 GB itu dikatain HP kentang. Yang udah normal sekarang 3-4 GB. Seperti itu. Tai cicak atau apa sih? Bukan, ini sayang anu tadi. Untung digenjak. Bukan. Oke, berarti harus di-upgrade ya. Upgrade. Closing statement panjang Kalau banget. statement panjang benar. Nggak pernah dikasih penuntutan. Ini lebih ke pesan ya. Iya. Oleh karena itu remaja semangat. Pak. Kok kebalik ya? Seharusnya yang ini kan dia golongan hitam nih, biasanya jahat kan? Itu dia, aku mau perbaiki kurang asem banget. Kirain menyebar ketidakmanfaatan ya udah urus aja menyebar tidak manfaatan. Emang lurus betul. Enggak ditegur lagi. Kau kan perannya sebagai seorang bintang tamu. Iya. Dia hostnya, dia yang bilang kayak gitu. Iya, tapi bapaknya. Gak apa-apa. Bapak juga Karena saya tahu hal ini akan terjadi, perdebatan seperti ini akan terjadi, dan perdebatan itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Oh, Bapak iya. diem aja. Ya karena saya tahu akan terjadi perdebatan. Oh iya. Ini gimana sih? Perbaiki kan. Oke. Yang jelek dong sekali satu, ntar aku bagus. Oh yang jelek. Emang tadi aku nyampein bagus-bagus doang apa? Ya, sih. Kan banyak jeleknya ya. kan asasnya ketidakbermanfaatan. Oh iya, ketidakbermanfaatan. Tetap jomblo dan ngenes. Gimana? Boleh nggak? Ya. Boleh. Oke. Itu dia ya. Belum perbaiki tadi, Pak. Mau jadi baik. Mau jadi baik. Baik. Jadi baik, husnul khotimah. Jadi Di Lombok sulit jadi baik, harus perempuan dulu. Closing statement ya.
Hah? Closing statement. Ayo pesan dikit lah kayak dia itu barusan. Kalau dia ngutip dari Iya. skripsi, aku juga dari skripsi dong. Iya. Jadi ya. Nggak, ke depan kayak katanya Bung Anwar tadi, ya tantangan bakalan makin apa sih istilahnya ya, makin Makin besar tantangan hidup. ya makin besar. Jadi tetap membenahi diri lah buat semua, siapapun orang tua ataupun anak remaja. Jadi ada konsep kaidah usul fikih yang aku naikkan di sana. Usul fikih kaidah fikih ya dari Mana tahu itu kan skripsi Bapak, bukan saya. Oh, bukan usul fikih nah. Qawaid itu ya, Qawaid. Qawaidul Apa tuh? fikih ya. Darul mafasid muqaddimu ala jalbil masalih. Jadi perbaiki ketimbang enggak sama sekali gitu loh. Berarti sebelum Apapun yang dilalui, kalau hari demi hari harus jadi lebih baik lagi. Kalau memang hari ini nggak baik, usahakanlah beberapa jam ke depan lebih baik. Nggak usah nunggu besok, berapa jam juga baik. Itu aja sih. baik. Jangan nyerah buat jadi orang baik lah intinya. Bermanfaat tetap buat putus asa dan jangan menyerah. itu tadi Pak, ini perbaiki Artinya makanya. tetap putus asa dalam keburukan. Jangan menyerah. Tetap menyerah, Pak. Kan tetap putus asa. Nah, tapi saya. Dan jangan semangat. Jangan semangat berbuat dosa. Iya. Oke, kita close dengan bus-busnya. Tunggu dulu, saya closing Oh, iya. statement dulu. Oke. Subscribe. Jangan lupa buat Anda semua, jangan lupa like, comment, subscribe karena ini nanti akan tayang di YouTube. Nanti Dan tontonin. selanjutnya kita live-nya di YouTube. Oh, kita live di YouTube juga. Live juga di YouTube ya? Enggak. Kedepannya Selanjutnya iya, kedepannya nanti kita live di YouTube. konten gitu. Kita nanti channelnya Katanya kembar. kembar. Nanti. Kakak. Oh gitu. Akan datang nanti ya. Kita akan bakal- share. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya biar semua orang merasakan betapa tidak manfaatnya 1 jam bersama saya ya. Oke. Besok 1 jam. Semoga bermanfaat. tayangan ini tidak bermanfaat untuk kita semua. Saya Bang Jibo beserta kerabat kerja yang bertugas Bang Irul